Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70% dari wilayah bumi adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah menjelajah 90% wilayah daratan, sedangkan manusia hanya menjelajah sekitar 57% wilayah lautan. Itu berarti masih banyak tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Ini menjadi menarik untuk dibahas, apakah tempat-tempat yang belum terjamah itu merupakan salah satu dari tempat misterius yang pernah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum melanjutkan, beri like dulu pada video ini. Silakan berkomentar di kolom komentar mengenai hajat dan harapan Anda supaya bisa kita aminkan bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Semoga yang Anda lakukan dinilai sebagai amal jariah karena membantu syiar agama Islam pada dunia. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tempat misterius yang pertama adalah Pulau Dajjal. Banyak dari kita yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya hari kiamat. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran. Dajjal dipenjarakan oleh Allah di suatu pulau misterius. Pulau itu dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara. Hewan itu bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi SAW yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi SAW tidak merincikan secara jelas di mana lokasi persisnya, berada di mana pulau ini. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada sekitar 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu an, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebuah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Sekarang ini, saat ini, Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah satu wilayah yang luas. Wilayah itu meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah negara itu. Banyak sekali tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman. Pulau itu bernama Socotra. Karena pulau itu benar-benar aneh. Pulau itu punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat yang lainnya. Selain di Pulau Socotra ini, banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. Tapi kita tidak akan bahas secara rinci karena nanti akan sangat panjang durasi video ini. Intinya adalah ada sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal dipenjara adalah di sebuah pulau, dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan juga bertemu dengan Dajjal adalah seseorang yang bernama Tamim. Dari yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan kemudian terdampar di sebuah pulau. Entah ada di mana pulau itu. Akan tetapi satu yang jelas, kejadian yang dialami oleh Tamim itu tak pernah terulang lagi. Dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwa pulau tempat di mana Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau juga bisa dibilang lokasi itu bukan berada di dimensi manusia, makanya lokasi itu tidak bisa ditemukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tempat misterius kedua adalah sebuah telaga. Telaga itu bernama Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum, maka yang meminumnya itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali jika orang itu memohon kepada Allah untuk dimatikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
kisah tentang Ainul Hayat, air kehidupan, berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Sa'labi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu bersujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selama-lamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan juga Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukan tempat itu, yaitu berada di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang sangat gelap, namun bukan seperti gelap pada malam hari. Tempat itu gelap karena ada semacam asap atau kabut yang sangat tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak bisa meminumnya, makanya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon. Ia diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. De Leon, ia ditugaskan memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Akan tetapi sampai akhir hayat Ponce de Leon tidak ditemukan air itu. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya apa saudara-saudaraku? Tempat itu masih misterius sampai hari ini. Lokasi tempat itu masih tetap menjadi lokasi rahasia sampai sekarang. Bayangkan saja jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan ada lagi kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tempat ketiga yang saat ini masih misterius adalah sebuah penjara. Penjara itu dikelilingi oleh tembok pengurung yang super kuat. Tembok super kuat itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan juga di dalam beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi itu dibuat oleh Raja Zulkarnain. Tembok itu berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok itu akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang ada di dalamnya akan melakukan pengerusakan di dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan jika ada satu orang manusia, berarti jumlah Ya'juj Ma'jujnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2023, penduduk bumi ada 8 miliar jiwa. Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya adalah 8 miliar dikali dengan 999. Itu adalah jumlah yang luar biasa banyaknya. Bayangkan teman-temanku, kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan logikanya, di mana lokasi lubang pengurung mereka ini kalau jumlahnya saja begitu besarnya? Mustahil kalau itu hanyalah sebuah pulau. Untuk mengurung jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Jawaban yang paling masuk akal, tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tadi kita sudah berbicara tentang Pulau Telaga, juga tembok misterius. Tempat misterius keempat adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Dengan beberapa gunung, wahai Abdullah." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung itu. Letak gunung Qaf ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang berpendapat lain mengatakan bahwa gunung Qaf berada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebutkan bahwa gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, yaitu dekatnya tembok Ya'juj dan Ma'juj.
Ada pula yang mengatakan bahwa Gunung Qaf dekat dengan Gunung Gaib ini adalah sebuah pulau yang bernama Al-Hadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh. Hamba itu dikenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri, belum terpecahkan atau bahkan tidak akan pernah terpecahkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tempat kelima yang masih misterius adalah Istana Nabi Sulaiman atau Temple of Solomon. Jika dinilai dari sisi kekayaan, maka sultan-sultan di Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah seseorang terkaya sebenarnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat ke-35 dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Disingkapkannya kedua betisnya, berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ini adalah istana licin, ia terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini, sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang ini sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi bangsa Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat, yang sekarang ini kita kenal dengan nama kota lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Nazar, ia menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Ia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia karena ditakutkan dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 2007, ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunannya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah meyakini kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat, dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan lain seperti keramik dan juga perabotan yang sudah terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan juga kemajuan yang telah dicapai oleh manusia di masa Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihissalam. Kuil istana Nabi Sulaiman ini, wahai saudara-saudaraku, merupakan lambang dan simbol kekuatan, serta sebagai bentuk pengakuan atas adanya bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf dan kelirunya itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.